Polresta Sleman memeriksa seseorang yang tertangkap CCTV melakukan pergantian nomor polisi kendaraan milik pelaku kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Plat nomor polisi mobil BMW adalah F1206. Namun setelah pihak Polresta Sleman merilis data kecelakaan, nomor polisi mobil berubah menjadi B1442NAC. Kapolresta Sleman telah menemukan fakta baru adanya pihak yang sengaja mengganti plat kendaraan pelaku. Aksi pergantian plat itu sendiri juga terekam CCTV milik Polsek Ngaglik di mana kendaraan pelaku disimpan. Pihaknya telah memanggil pelaku dan sejauh ini status yang bersangkutan masih sebagai saksi. Pihak kepolisian juga menegaskan jika pelaku yang mengganti nomor polisi bukanlah anggota kepolisian. Kita sudah terima, kita ambil CCTV-nya, itu dia mengganti ya di dalam, karena itu mobilnya parkir di belakang polsek sana, itu mereka berkumpul di situ tiba-tiba mengganti tanpa sepengetahuan dan izin dari kita. Ada CCTV-nya sudah ada semua. Itu bukan anggota Pak yang mengganti Pak? Bukan anggota, ya. Tidak ada anggota saya, hanya untuk mengganti. Polisi menahan Kristiano Tarigan yang merupakan tersangka penabrak Argo Eriko Afandi di Polresta Sleman, Yogyakarta. Sementara itu keluarga korban menolak damai dan berkomitmen untuk menempuh jalur hukum. Keluarga mahasiswa UGM yang menjadi korban tabrak lari menolak damai dengan pelaku Kristiano Tarigan. Melina, ibu almarhum Argo Eriko, ingin kasus ini diusut tuntas sesuai dengan hukum yang berlaku. Ia juga meminta pendampingan hukum kepada Kantor Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum UGM untuk mengawal kasus ini hingga tuntas. Jelas bahwa memang anak saya itu anak yang baik, sopan, pintar, dan juga dia sangat berkontribusi banyak bagi orang lain dan bermanfaat. Itu aja yang saya yakin. Gitu? Sebelumnya polisi telah menahan Kristiano Tarigan yang merupakan tersangka penabrak Argo Eriko Afandi di Polresta Sleman, Yogyakarta. Dirinya ditahan setelah sempat menjalani pemeriksaan di Mapolresta Sleman dengan status tersangka. Akibat perbuatannya, Kristiano Tarigan terancam hukuman 6 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengamuk saat tengah mengisi acara di Subang, Jawa Barat. Ia kesal dengan sekelompok supporter bola yang meneriakkan yel-yel tolak klubnya dijual yang dianggap tak punya etika. Hai, berhenti kamu! Duduk! Ini bukan forum Persikan, ini forum saya. Siapa kamu? Tolongkan spanduknya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengamuk saat hadir di acara Nganjang Karakyat di Desa Sukamandi Jaya, Kecamatan Ciasem, Subang, Rabu 28 Mei 2025. Deddy bahkan bangkit dari duduknya dan melanjutkan kemarahannya. Ia naik pitam ketika sekelompok orang membentangkan spanduk yang menolak dijualnya klub sepak bola Persika Subang, disertai teriakan yel-yel yang mengganggu jalannya acara. Ngaku anak muda, ngaku berpendidikan, nggak punya ini penderitaan rakyat dan urusan Persikas. Urusan Persikas bukan di sini di lapangan dan bukan urusan saya. Kamu ada orang menderita lagi diselamatkan, kamu teriak Persipas. Siapa kamu? Masuk sini. Cari siapa orangnya. Dengan saya sini. Deddy Mulyadi marah karena saat insiden terjadi ia tengah berdiskusi dengan ibu 4 anak yang ditinggal suaminya menikah lagi. Usai kejadian, Deddy pun memberikan penjelasan di akun Instagram pribadinya. Ia menyebut kemarahannya bukan soal penolakan kritik melainkan soal sikap dan etika dalam menyampaikan aspirasi. Saya malam itu marah karena ada sekelompok orang yang tidak memiliki adab dalam hidupnya. Di saat air mata jatuh, karena rasa empati pada derita seorang ibu yang memiliki 4 anak
dan membiayai mereka hanya dengan memungut botol-botol bekas, tetapi anaknya bisa tumbuh dengan baik. Suaminya menikah lagi dengan orang lain. Ini berteriak yel-yel untuk menyelamatkan Persikas karena klubnya berpindah tempat, dibeli oleh pihak lain. Tentunya sikap ini adalah sikap yang tidak beradab, yang menempatkan sebuah masalah tidak pada tempatnya. Dedi pun menyebut tindakan para pembawa spanduk tidak beradab, tidak empatik, dan lebih mementingkan ego daripada kemanusiaan. Persikas merupakan tim sepak bola asal Subang yang berkompetisi di Liga 2. Dedi menyebut saat ini masyarakat Subang lebih membutuhkan jalan dan sekolah yang baik dibanding Persikas. Mengelola sepak bola butuh biaya besar dan Dedi pun menilai uang Pemda Subang tidak akan cukup. Tingkat kepuasan warga terhadap kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ternyata tidak berbanding lurus dengan tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah Provinsi Jawa Barat di berbagai bidang. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia, tingkat kepuasan warga terhadap Dedi Mulyadi mencapai 94,7%. Sementara terhadap Wakil Gubernur Erwan Setiawan sebesar 61,3%. Sementara ketika diminta menilai kinerja Pemprov Jawa Barat di berbagai bidang, hasilnya di bawah 50%. Di antaranya terkait masalah kemiskinan sebesar 42%, masalah kemudahan akses permodalan 43%, pembinaan koperasi 43%, dan peningkatan kualitas tenaga kerja 47%.